Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 18 Agustus 2023 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali pada hari ini, Jumat tanggal 18 Agustus 2023. Bersama saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita bersama-sama akan mendengar dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 19 ayat 3 sampai 12. Mari kita dengarkan bersama-sama. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir dengan demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang perceraian. Kalau terjadinya perceraian pasti diawali dengan pernikahan. Gak mungkin perceraian terjadi sebelum adanya pernikahan. Nah, kalau kita berbicara tentang pernikahan, itu mengingatkan kita pada kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia, penolongnya. Perempuan sejak awal mula telah ditetapkan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Tuhan Allah sudah melihat nggak baik laki-laki itu sendirian saja. Jadi dibuatkanlah perempuan
ya untuk menjadi penolong dan teman bagi laki-laki itu. Nah, sebelum memasuki sebuah kehidupan pernikahan, kita semua pasti mempunyai cita-cita untuk bisa membangun rumah tangga yang harmonis bersama dengan pasangan hidup yang sudah kita pilih, ya kan? Nah, ternyata setelah menjalani pernikahan itu, ternyata semua itu tidak semudah apa yang kita pikirkan sebelumnya. Karena apa? Karena kita akan menyatukan dua pribadi menjadi satu untuk satu visi misi yang sama. Sedangkan pada dasarnya semua manusia itu pasti punya ego. Nah, dalam Injil hari ini diceritakan bahwa orang-orang Farisi ini datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini disampaikan oleh Yesus dengan tegas, jelas, dan keras bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan ini adalah ayat yang paling sering kita dengar ketika menghadiri pemberkatan pernikahan saudara atau kerabat kita, ya. Lalu kata mereka kepada Yesus, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Mereka pintar ya, berusaha untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Tapi tentu saja Tuhan Yesus tidak akan mudah terjebak oleh orang-orang Farisi itu. Semua orang mempunyai cita-cita yang baik dan luhur dalam menjalani sebuah pernikahan. Tapi ketika menjalaninya ternyata ada banyak tantangan. Sehingga muncul banyak faktor yang menimbulkan perceraian. Nah, lalu sebenarnya bolehkah perceraian itu? Tidak boleh. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah benar bahwa Musa memberikan surat cerai kepada orang yang mau menceraikan istrinya? Tapi Yesus menjawab bahwa karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, pada masa pandemi ini ternyata sudah kita lewati begitu berat. Ada yang lebih berat, yaitu tingkat perceraian yang meningkat. Data mengatakan pada tahun 2022 ada 516.334 kasus perceraian di Indonesia. Itu hanya di Indonesia, dan angka ini sudah mengalami kenaikan 15% dari data 2021. Bayangkan, 1 tahun naik 15%. Ada 516.000 kasus perceraian. Itu bukan jumlah yang sedikit ya. Dan ternyata dari banyaknya jumlah kasus perceraian ini, 75% perceraian diajukan oleh perempuan, oleh pihak istri. Lalu apa sih yang menjadi faktor-faktor yang menimbulkan perceraian ini? Ada banyak faktor ya, di antaranya yang paling tinggi adalah alasan karena pertikaian atau pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian faktor ekonomi, poligami atau kehadiran orang ketiga, dan yang miris adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini di dalamnya itu mengandung unsur ego. Setiap manusia tidak terkecuali pasti ada unsur ego di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya kita melakukan
hal-hal yang bisa menyingkirkan ego kita untuk mempertahankan pernikahan kita. Itulah yang penting bagi pernikahan yang sedang dijalankan oleh kita semua, terutama kepada umat Katolik, di mana hukum gereja menekankan dengan sangat jelas dan tegas bahwa tidak ada perceraian dalam pernikahan Katolik. Nah, penting di dalam sebuah pernikahan adalah komunikasi dan kesadaran diri bahwa kadang kita juga bersalah, kadang ego kita terlalu besar. Kesadaran diri, komunikasi, dan faktor yang sangat penting adalah pengampunan. Saya bersama suami saya menjalani pernikahan yang ke-15 tahun ini. Tepatnya bulan lalu kami merayakan 15 tahun pernikahan kami. Dan sebelum memasuki jenjang pernikahan, kami sudah menjalani masa pacaran 6 tahun. Jadi total mungkin sudah 21 tahun ya. 21 tahun saling mengenal ya. Ada nggak tantangannya? Tentu saja ada. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga, kita akan mulai merasakan banyaknya tantangan yang harus kita hadapi. Karena kita menyatukan dua kepala menjadi satu, ya kan? Ada awalnya target saya itu setidaknya pernikahan saya harus 25 tahun. Ini baru sampai 15 tahun, berarti masih ada 10 tahun lagi. Nanti setelah 25 tahun kita harus punya visi ke depan lagi sampai 50 tahun. Amin. Nah, kehidupan suami istri itu sulit. Karena akan ada banyak tantangan. Ada banyak faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi pernikahan kita. Mungkin pihak-pihak luar, ada keluarga, teman-teman yang berusaha untuk memberikan masukan ketika kita sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga kita. Nah, ini akan menjadi pembelajaran buat kita bahwa apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita ada baiknya diselesaikan berdua saja. Jangan menghadirkan pihak manapun, apalagi teman yang berlawanan jenis. Ya, karena itu akan menjadi celah buat kita disusupi oleh iblis. Ya. Kehidupan suami istri menjadi sulit ketika kita harus menyatukan visi dan misi kita. Apalagi sudah ada hadir orang ketiga, pelakor, pebinor. Wah, itu gosip yang paling hot di antara ibu-ibu ya. Kalau udah berbicara tentang pelakor dan sebagainya, itu waduh, gosipnya bisa sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah, ternyata masa pandemi ini juga menimbulkan banyak masalah di tengah rumah tangga sehingga ada begitu banyak kasus perceraian. Ada banyak ketidakcocokan yang muncul karena intensnya pertemuan. Aneh kan? Kalau jarang ketemu, long distance juga masalah. Terlalu banyak bertemu juga masalah. Sehingga perceraian terjadi semakin marak di antara pasangan. Melalui Injil hari ini kita diingatkan bahwa apapun yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tadi saya sebutkan salah satu faktornya juga adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kita mempertahankan perkawinan kita jika sudah yang namanya ada kekerasan, entah kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Itu sama-sama menyakiti. Apalagi kekerasan dalam rumah tangga itu disaksikan oleh anak-anak. Saya termasuk anak yang bertumbuh dari keluarga dengan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin dulu saya tidak memahami rencana Tuhan, tapi sekarang saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan hikmat bagi saya untuk memahami kondisi orang tua saya. Ada sebuah ayat yang begitu bagus menurut saya. Perceraian tetap tidak diperbolehkan, tapi perpisahan sementara boleh menjadi solusi sementara untuk pasangan yang sedang bertikai. Yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di 1 Korintus bab 7 ayat 5 dikatakan bahwa janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi ayat ini mengatakan bahwa jika atas kesepakatan bersama, pasangan suami istri boleh berpisah sementara waktu. Tujuannya untuk apa? Untuk berdoa,
memohon hikmat Tuhan. Bertilik dari ayat ini, pasangan suami istri diharapkan bisa bijaksana menentukan langkah yang akan diambil untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga masing-masing. Bahwa kita diperbolehkan untuk hidup berpisah hanya untuk sementara waktu, supaya masing-masing punya waktu untuk berdoa, memohon hikmat Tuhan, supaya kita dituntun untuk saling memahami dan mempunyai solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi. Tapi setelah itu harus kembali bersama lagi supaya tidak tergoda oleh iblis sehingga tidak memperkeruh masalah. Saya pernah melihat seorang teman saya panggil dia Cici, dia cantik, dia karirnya bagus, dia sukses, pokoknya menarik sekali kehidupannya. Tapi saya selalu melihatnya sendiri saja. Kemudian saya tanya, Cici sendiri? Dia jawab, yes, I'm single but I'm not available. Dia sendiri tapi dia tidak available. Awalnya saya tidak ngerti. Ternyata dia mempunyai suami dan dia dan suami sedang sepakat untuk hidup berpisah. Mereka hidup berpisah, menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dan setelah sekian tahun saya mengenal dia, sekarang yang saya lihat adalah dia sudah kembali dengan suaminya. Dan kelihatannya mereka bahagia, harmonis. Belajar dari pengalaman kehidupan perkawinan teman saya ini, saya juga merasa bahwa mungkin hidup berpisah untuk sementara waktu boleh menjadi salah satu alternatif solusi bagi orang-orang yang mengalami permasalahan di dalam kehidupan pernikahan. Ya. Dalam Injil hari ini juga Yesus katakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Jadi orang-orang yang mengalami permasalahan dalam pernikahan, apalagi sudah melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, ini menjadi tontonan yang tidak sehat bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak dari keluarga yang bermasalah ini bisa mempunyai gangguan dalam pertumbuhan mental mereka. Bahkan ada yang mengalami ketakutan untuk mengambil komitmen melangkah ke dalam kehidupan perkawinan karena melihat contoh dari orang tua atau orang-orang kerabat-kerabat dekatnya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga jika ada waktu untuk berpisah sementara, itu akan jauh lebih baik dibanding memberikan tontonan yang tidak sehat bagi anak-anak di dalam keluarga tersebut. Dan ada juga dikatakan orang-orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Mungkin ini adalah para imam yang memilih untuk selibat, untuk menjalani tugas kerasulan. Ya, semoga kita semua diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan perkawinan kita dengan bijaksana, selalu menghadirkan Tuhan sebagai pengikat janji perkawinan kita, membiarkan Allah sungguh-sungguh meraja di tengah-tengah keluarga kita. Setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita jadikan kelebihan kita untuk menyempurnakan pasangan kita dan berani mengakui kelemahan kita supaya kita pun disempurnakan oleh kelebihan pasangan kita. Semoga kehidupan keluarga kita sungguh-sungguh menjadi penggenapan firman Tuhan yang hidup dan bisa menjadi teladan untuk keluarga Katolik yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa, salam kemerdekaan, Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-78. Tuhan Yesus memberkati, salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 18 Agustus 2023. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.